Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Ceko dimanapun berada, pada malam yang berbahagia ini saya akan membaca Weton Senen Pahing. Yang mana bagaimana perjalanan Weton Senen Pahing ini di tahun 2024. Saya akan mengambil beberapa kartu. Sobat Ceko dimanapun berada dan teman-teman yang mempunyai weton Senen Pahing. Yang pertama kita lihat ada The Sun. Kemudian ada Five of Cups. Terus ada Three of Cups. Kemudian ada Ace of Cups. Kemudian ada Four of Pentacles. Kemudian ada Two of Pentacles. Sahabat-sahabat weton Senen Pahing, saat kita sudah mendapatkan pencerahan dari keterpurukan ataupun saat kita lupa diri karena telah berfoya-foya, ataupun saat kita melakukan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam hati kita, ada kegagalan ya, ketraumaan, keputusasaan, yang semuanya itu menyebabkan satu persoalan yang tidak ringan. Namun setelah adanya pencerahan dalam hidup kita, kita sudah mulai berubah. Kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Dengan adanya pencerahan yang ada, otomatis kita berpikir bagaimana kita bisa meningkatkan kadar kualitas hidup kita. Kita bisa menghitung kerugian-kerugian yang telah kita dapat di dalam hidup pada waktu-waktu sebelumnya. Memang di dalam perjalanan hidup, tidak semua orang mampu melewati perjalanan hidup dengan mulus. Kebanyakan dari kita dalam menjalani satu kehidupan pasti berkelok-kelok ataupun zigzag. Namun itu hal yang sangat wajar saat kita mencari satu kebenaran, saat kita mencari identitas diri. Untuk weton Senen Pahing bisa bekerja sesuai dengan hobi yang disukainya. Itu salah satu bentuk solusi untuk Senen Pahing untuk mencari satu rezeki. Jadi Senen Pahing di sini tidak perlu ya ngoyo untuk mencari pekerjaan yang kemungkinan besar tidak cocok dengan dirinya. Jadi weton Senen Pahing ini memang mempunyai talenta-talenta yang luar biasa. Karena itu untuk jenis pekerjaan dia bisa adaptasi dengan hobinya, dengan skill dan kemauannya. Di tahun 2024 ini banyak juga ya kesempatan yang bisa dimunculkan untuk Senen Pahing ini untuk membuat terobosan-terobosan di dalam pekerjaan ya. Dan memang sebaiknya untuk Senen Pahing ini berwira swasta. Jadi berwira swasta di sini sangat luas cakupannya. Bisa memanfaatkan skill yang ada. Mungkin dia ahli ya di bidang elektro, mungkin dia ahli ya di bidang skill-skill yang lain, entah itu di mesin, ya entah itu di dunia peternakan, di dunia pertanian, yang mana itu menuntut memang skill yang mumpuni, sebenarnya seperti itu. Jadi di dunia kerja itu yang terpenting dengan skill yang kita miliki, kita bisa menampilkan sesuatu yang baik
bisa sebuah produk ya, bisa sebuah jasa untuk orang lain yang membutuhkan jasa kita ataupun produk kita. Dan kebetulan memang untuk Senen Pahing ini memiliki talenta-talenta yang lebih ketimbang weton yang lain. Untuk kawan-kawan weton Senen Pahing yang kebetulan sudah menikah dan kebetulan tidak mempunyai pendapatan yang lebih, yang awalnya mungkin kerja ikut orang, yang awalnya kerja mungkin di pabrik atau di mana saja ya, apabila memang kebutuhannya itu besar dan gajinya tidak mencukupi, bisa beralih profesi ya, bisa beralih profesi pekerjaan yang disukainya. Jadi jangan takut untuk mencoba ya berwira swasta. Ya memang untuk proses awalnya berwira swasta itu pasti ada satu pertanyaan, berhasil apa tidak seperti itu. Namun menurut bacaan tarot untuk Senen Pahing ini, Allah telah memberi satu limpahan-limpahan talenta yang sangat luar biasa untuk weton Senen Pahing ini sebenarnya. Tinggal bagaimana kita yakin dan memantapkan jiwa untuk berwira swasta. Dan memang apapun ya, untuk pekerjaan pasti ada satu resiko yang harus diambil. Melihat di sini untuk weton Senen Pahing yang sudah berumah tangga pasti kan mempunyai satu tanggung jawab ya untuk istri atau anaknya, bagaimana bisa menghasilkan ya yang lebih ya. Bisa jadi istri yang mempunyai weton Senen Pahing ini juga mempunyai banyak talenta yang bisa digunakan untuk membantu suami-suaminya. Apapun persoalan yang memang itu terkadang sulit untuk diselesaikan, apabila kita berdiskusi ataupun kita membuka ya nasihat-nasihat dari orang-orang di sekitar kita, bisa jadi itu adalah solusi masalah kita. Jadi di tahun 2024 tersebut banyak peluang-peluang yang bisa diciptakan oleh weton Senen Pahing untuk kemapanan hidupnya. Apapun itu sebenarnya. Berkarir ya di pemerintah, untuk Senen Pahing juga punya kesempatan yang besar. Weton Senen Pahing ini orangnya itu seneng ya mencoba sesuatu yang baru. Katakanlah ya up to date gitu ya. Kalau orang sekarang di medsos itu up to date ya. Jadi selalu mencari gerakan-gerakan yang sebenarnya itu baru dan juga ya menghasilkan. Dan itu adalah ciri khas daripada weton Senen Pahing yang masih single, terutama untuk masalah keuangan. Ya juga tidak salahnya mengikuti untuk berwira swasta. Karena di usia muda pun tidak masalah kita mencoba untuk berwira swasta sesuai dengan keinginan kita, hobi kita, apa saja. Entah di dunia peternakan, di dunia pertanian, di dunia bisnis yang saat ini mungkin untuk kaum muda ya, kita buka warung kopi, kita buka jasa apa sajalah. Yang terpenting di situ bisa berorientasi pada ekonomi ya, terutama untuk keuntungan ekonomi. Ya sah-sah saja. Jadi di sini yang dituntut untuk weton Senen Pahing sebenarnya tidak ada. Karena dasarnya itu orang Senen Pahing itu orangnya tidak bisa diam. Jadi weton Senen Pahing itu selalu senangnya itu bergerak terus ya. Dia terkadang mudah bosan ya. Jadi ada saja hal-hal yang dikerjakan oleh weton Senen Pahing. Untuk masalah jodoh yang kebetulan untuk weton Senen Pahing ya, orang weton Senen Pahing ini paling gampang untuk mendapatkan pacar, mendapatkan pekerjaan itu hal yang sangat mudah. Karena orangnya senang bersosialisasi ya. Dia senang mencoba-coba sesuatu yang baru. Dia senang istilahnya ya namanya orang senang bersosialisasi, pasti kan senang untuk melihat sesuatu yang baru. Dalam hal ini masalah
pribadi ya, dalam ini mungkin mencari pacar, mencari jodoh. Orang yang mempunyai weton Senin Pahing ini sebenarnya juga baik orangnya, maksudnya tidak terlalu menutup diri. Jadi apa ya, grapyak, kalau orang Jawa itu grapyak seperti itu, kebanyakan untuk Senin Pahing seperti itu. Jadi untuk mendapatkan pacar atau jodoh sebenarnya sangat mudah, walaupun ada yang kesulitan juga untuk Senin Pahing mendapatkan jodoh. Cuman secara kuantitas jumlahnya itu kecil. Dan untuk di tahun 2024 ada satu momentum besar yang perlu dicoba untuk tahun Senin Pahing ini di bulan Januari dan juga November. Tahun Senin Pahing di bulan Januari kan tinggal beberapa hari ya. Bila ada kesempatan untuk berwira swasta atau peluang kerja yang baru, misal bermitra dengan teman ataupun misal perusahaan, bila itu ada kesempatan itu ya monggo bisa diambil. Siapa tahu di Januari itu bisa awalan kita untuk sukses. Dan bagi yang single, untuk weton Senin Pahing ini sepertinya nanti juga ada yang tiba-tiba mepet ya, atau katakanlah ingin kenalan seperti itu ya. Ya gak masalah, kita kan bisa membuka diri selama itu baik kan gitu. Jadi tidak perlu kita menutup diri untuk para single ya. Sedangkan bagi yang sudah berumah tangga, untuk momentum Januari di tahun 2024 juga sama, bisa untuk memperkuat usaha-usaha yang ada ataupun menciptakan usaha lagi ya. Untuk weton Senin Pahing bisa mungkin keinginan bagi orang yang beragama Islam ingin umroh ya silahkan umroh saja di bulan Januari. Bila Senin Pahing itu mempunyai satu yang lebih, nggak masalah, karena memang momentumnya ada gitu ya. Sedangkan bagi yang kebetulan kecewa, patah hati, menurut saya untuk weton Senin Pahing kalau sampai patah hati terus tidak bisa mencari pengganti itu ya gimana ya, karena weton Senin Pahing itu kan orangnya supel, pasti banyak teman, jadi nggak masalah lah. Yang namanya proses untuk menjalin hubungan pasti kan ada yang cocok dan tidak cocok, dan itu hal yang sangat wajar. Jadi bisa diulang ataupun bisa mencari lagi. Sedangkan masalah keuangan secara umum weton Senin Pahing di tahun 2024 juga banyak mengalami kenaikan. Alangkah baiknya nanti di tahun 2024 di bulan Januari ataupun November itu pemasukan atau pendapatan yang meningkat di saving atau diinvestasikan di bentuk yang lain. Namun setelah kita tahu bahwa investasi ataupun bisnis yang akan kita jalani ataupun yang sudah terjadi, kita mau menambah, kita harus tahu hitung-hitungannya. Jadi jangan sampai kita hanya maunya ingin besar tapi tidak tahu masalah risikonya. Yang terpenting untuk weton Senin Pahing di tahun 2024 ya, saat kita mau melebarkan sayap di dunia bisnis juga harus tahu ya untuk istilah ekspektasinya gimana. Jadi jangan sampai terjadi salah pengaturan atau salah manajemen di sini. Sedangkan untuk yang lain, untuk Senin Pahing sebaiknya bila kita ada nasihat ya, untuk Senin Pahing bila ada nasihat tidak hanya dari orang tua ataupun dari orang yang lebih tua dari kita, ya jangan mudah kita menolaknya ya. Ya ini yang perlu digarisbawahi juga untuk weton Senin Pahing. Terkadang kalau diberi nasihat itu juga angel-angel gitu ya, tidak semudah untuk weton yang lain ya. Ya karena ini mungkin bagian dari karakter juga, tapi tidak semua orang yang berweton Senin Pahing ini kalau diberi nasihat itu angel, tapi hanya sebagian. Adalah sebagian, ya cukuplah sebagian, banyak juga sih untuk Senin Pahing ini yang modelnya seperti itu. Kalau sekiranya nasihat dari orang tua, orang yang lebih tua dari umurnya dari weton Senin Pahing atau siapa sajalah
yang kita pandang itu rasional dan baik, ya tidak masalah lah kita ambil ya. Karena mungkin dengan nasihat-nasihat dari sudut pandang orang lain, kita tahu akan kekurangan kita. Jadi di sini akan menambah kebaikan-kebaikan kita, akan menambah kesempurnaan daripada mental kita juga. Di sini seharusnya untuk weton Senin Pahing juga berterima kasih loh, kalau seandainya ada nasihat yang masuk ke dia dan itu baik dan bisa dieksekusi ya, dilaksanakan. Jadi apapun bentuknya satu nasihat tersebut sebenarnya itu adalah rezeki ya dari Allah yang memang diberikan dalam wujud nasihat. Semoga bacaan untuk weton Senin Pahing ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.